Kita masuk kembali kepada pembahasan seri doktrinal terkait dengan Allah orang Kristen. Dan sudah ada 3 pertemuan pembahasan kita tentang siapakah Allah yang benar itu. Seperti yang saya ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pergumulan kita ya sebagai orang Indonesia bukan apakah Allah itu ada atau tidaknya, tapi siapakah Allah yang benar itu. Untuk itu mudah-mudahan ya dalam beberapa kali pertemuan kita bisa memahami, mengetahui, meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Nah, dalam sesi kali ini kita masuk kepada pembahasan selanjutnya dan judulnya adalah tentang Tritunggal. Kita masuk ke dalam pembahasan Tritunggal. Jadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan ini, di mana sebelumnya kita sudah membahas doktrin tentang Kristus, mengenai pribadi dan karya Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, kita masuk ke dalam sesi yang menurut saya ini menjadi doktrin tersulit dalam kekristenan. Salah satu doktrin yang paling banyak dikritik, diserang adalah tentang Tritunggal. Selain banyak dikritik ya, kita menuai banyak kritik terkait dengan doktrin ini. Doktrin ini juga menjadi salah satu doktrin yang paling banyak atau paling sering disalahpahami. Nah, untuk itu sangat penting ya kita membahas ini secara berseri, karena memang komprehensif sifatnya, cakupannya luas kalau kita membahas tentang doktrin Tritunggal. Kita tidak bisa memungkiri bahwa bisa saja ada orang Kristen atau kelompok Kristen menolak ajaran Tritunggal atau Trinitas, atau percaya kepada ajaran Tritunggal tetapi tidak memahaminya dengan baik, salah memahaminya sehingga tidak bisa menjelaskannya. Dan tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan imannya ketika imannya diserang, ketika dikritik imannya terkait dengan Tritunggal, lalu meninggalkan kekristenan dan menganggap bahwa kekristenan tidak memiliki dasar logika yang baik ajarannya. Padahal selama jadi Kristen, dia tidak pernah menyempatkan waktu, ya, tidak punya kesungguhan atau keseriusan untuk belajar setiap doktrin yang kita yakini, yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu harus dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh dan menyediakan waktu untuk kita bisa menggali setiap doktrin yang kita yakini. Jadi kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Sebelumnya saya mau menyampaikan satu pernyataan yang diungkapkan oleh seorang teolog yang terkenal bernama Karl Barth, di mana dia mengatakan keunikan kekristenan itu terletak pada ajaran Tritunggal. Jadi keunikan dari kekristenan itu terletak pada ajaran Tritunggal. Jadi kalau kita mau menyampaikan apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya, salah satu yang bersifat fundamental jawabannya adalah ajaran Tritunggal. Sebenarnya ada grace, ya, saved by grace. Kita diselamatkan oleh anugerah. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang punya konsep keselamatan seperti itu. Yang kedua dan menjadi poin utama adalah Tritunggal. Karena tidak ada agama manapun yang konsep Allahnya seperti yang kita yakini. Itulah yang membuat ya ajaran Tritunggal menjadi keunikan dalam kekristenan. Itu yang ditegaskan oleh seorang tokoh yang bernama Karl Barth. Jadi dalam pertemuan pertama ini Bapak Ibu Saudara, kita akan terlebih dahulu merujuk kepada sejarah pemikiran Tritunggal
dan prinsip-prinsip dalam memahami Tritunggal. Perlu kita menggali sejarah. Sekali lagi ya, perlu kita menggali sejarah supaya kita tahu bahwa doktrin ini memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Bahwa doktrin ini tidak lahir dalam ruang hampa, ujuk-ujuk ada, ya tiba-tiba ada. Dan ajaran Tritunggal ini bukanlah ajaran yang tidak berdasar. Nah, salah satu poin yang perlu kita tekankan adalah terkait dengan sejarah. Jadi sejarah pemikiran Tritunggal itu seperti apa? Nah, ada beberapa poin lah ya, yang menurut saya ini bisa menjadi pijakan yang menolong kita untuk membantu lebih dalam tentang Tritunggal itu seperti apa dan bagaimana. Ini praktis sekali sifatnya, ya. Jadi ada istilah kesukaran, yang kedua kesalahpahaman. Yang pertama kesukaran. Saya tegaskan dulu ya terkait dengan kesukaran sebelum kita masuk ke dalam sejarahnya, historisnya. Kalau kita mempertanyakan apakah Allah Tritunggal itu bisa dipahami secara sempurna? Jawabannya tidak. Kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa memahami Tritunggal itu secara sepenuhnya atau secara sempurna. Tapi jangan berkecil hati, meskipun tidak sedikit tuduhan di luar sana yang menganggap Allah kita itu Allah yang tidak benar hanya karena nggak bisa dijelaskan secara sempurna atau secara sepenuhnya. Karena justru yang benar itu ya begitu, Allah yang benar itu ya Allah yang nggak bisa dijelaskan secara sepenuhnya, secara sempurna. Karena apa? Karena begini, jangankan keseluruhan dari atribut Allah, jangankan keseluruhan dari keberadaan Allah, satu sifat atau karakteristik dari Allah saja kita tidak bisa pahami secara sempurna, apalagi keseluruhan sifat-sifat atau keberadaannya. Bisa nangkap? Jangankan keseluruhan kealahan, ya, alam semesta ini saja menyimpan sejuta misteri yang nggak bisa dibongkar, diketahui sampai hari ini. Masih banyak misteri dari dunia alam semesta ini yang belum diketahui. Apalagi Allah. Allah itu melebihi dari segala-galanya, melebihi dari alam semesta. Menyimpan berjuta-juta misteri yang tidak bisa diketahui, ya, disingkapkan oleh manusia. Dan dalam konteks kekristenan sebenarnya kita mengenal Allah bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi Allah yang menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia. Jadi jelas bahwa kita akui kita tidak bisa memahami Allah itu secara sempurna. Karena apa? Karena Dia tidak terbatas, kita terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas secara sempurna? Tidak bisa. Yang ada, yang tidak terbatas itu bisa memahami yang terbatas secara sempurna. Bisa mengerti? Itu yang benar. Jadi nggak usah berkecil hati. Hanya karena kita nggak bisa menjelaskan secara sempurna lalu dianggap salah. Itu konsep yang keliru. Itu wrong assumption. Itu asumsi yang salah. Coba misalnya, kalau orang ngotot, oh harus bisa dijelaskan secara logis, secara sepenuhnya. Kalau enggak masuk akal, enggak bisa diterima. Sekarang coba ya dijawab pertanyaan, bisa enggak kamu menjelaskan Allah yang maha besar secara sempurna? Coba jelaskan. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjelaskan kemahabesaran Allah secara sempurna, justru kamu sedang memandang Dia tidak maha besar. Bisa mengerti? Karena memang yang namanya maha itu nggak bisa dijelaskan. Tetapi kalau nggak bisa dijelaskan, bukan berarti itu salah. Dalam dunia hukum ada istilah begini, yang logis belum tentu benar. Yang benar sudah pasti logis. Itu dalam dunia hukum. Yang logis belum tentu benar. Yang benar sudah pasti logis. Itu dalam konteks hukum. Tapi kalau dalam konteks Alkitab, saya tambahkan, yang benar itu bukan hanya sekedar pasti logis, tapi
ada sesuatu yang di luar logis. Apa itu? Di luar akal, di luar logika. Karena nggak semua di dalam Alkitab atau tentang Allah itu bisa ditangkap dengan logika. Tapi ditangkap dengan apa? Dengan iman. Saat kita nggak bisa menangkap sesuatu dari Allah secara logika, apa yang kita butuhkan? Iman. Yang dibutuhkan untuk sampai ke surga, apa? Iman, bukan logika. Karena kalau dengan logika, kita mau masuk surga, nggak akan pernah sampai, Pak. Hanya dengan iman, Pak. Amin. Iya, jadi bukan hanya sekedar logis atau tidak logis kalau kita bicara tentang Allah, tapi ada sisi lain, yaitu di luar logika, beyond our mind. Nah, kita masuk kepada kesalahpahaman yang sering muncul ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal. Kesalahpahaman yang muncul terkait dengan Allah Tritunggal. Yang pertama, terkait dengan konsep Allah. Ada kesalahpahaman populer tentang Allah yang benar. Ada yang memandang bahwa Allah itu triteisme atau politeisme. Triteisme atau politeisme. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai 3 Allah, bukan satu Allah. Ada juga yang meyakini sabellianisme atau modalisme atau Jesus only. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu pribadi dengan 3 penampakan, dengan 3 modes, dengan 3 bentuk. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak analogi tentang Tritunggal? Nggak sedikit ya orang percaya, orang Kristen yang percaya Tritunggal menggunakan analogi ini. Tapi ini keliru. Contoh nih ya, Pak Jono di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, di STT sebagai ketua STT, di masyarakat sebagai ketua RT, Bapak Jono. Ini analoginya sederhana nggak? Sederhana. Mudah nggak? Mudah. Mudah ditangkap nggak? Mudah. Tapi mengaburkan substansi kebenaran. Tritunggal itu bukan seperti ini. Itu satu pribadi dengan 3 fungsi. Satu pribadi dengan 3 jabatan. Nah, kalau kita bicara tentang Tritunggal, itu ada 3 pribadi dengan satu esensi, satu hakikat. Jadi kalau ada dari antara Bapak Ibu yang mencoba untuk menjelaskan Tritunggal dengan konsep itu, dengan analogi itu, berhenti. Itu salah, Pak. Ya. Itu analogi yang keliru. Jadi sabellianisme sebenarnya kurang tepat. Saya sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan tipikal orang yang suka menyesat-nyesatkan orang atau mudah menyesat-nyesatkan orang. Dan kalau bisa kita juga selama belajar doktrin ini, karena kita itu tergoda sekali untuk menyesatkan orang ketika kita sudah tahu yang benar. Ini yang benar, lalu yang lain itu tidak benar, lalu disesatkan. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ya, berbeda itu sebuah keniscayaan. Ya, kita bisa melihat keindahan dalam perbedaan. Misalnya dalam hal bermusik, kalau satu chord aja indah nggak? Nggak indah kedengarannya. Tapi kita bisa mendengar satu keharmonisan ketika dimainkan banyak chord. Misalnya 135, indah sekali kedengarannya. Jadi perbedaan ya dalam keyakinan, termasuk dalam internal kekristenan, itu sebuah keindahan. Kalau ada apa? Toleransi. Kita saling menghargai satu sama lain. Jadi tak usahlah kita nyolot-nyolot, ya. Agak menyimpang sedikit misalnya nih ya, hal-hal yang gak esensial. Itu begitu diperdebatkan banget gitu loh. Padahal gak terlalu esensial. Misalnya baptisan, dari dulu Protestan sama Pentakosta, itu gak karu-karuan, ya kan. Saling ngeledek satu sama lain. Yang benar mana? Dipercik atau ditenggelamkan, dicelup atau dipercik. Ya kan? Apa itu dicelup? Kayak teh celup, dicelup. Apa itu dipercik? Kayak mercik-mercik bunga. Nggak usah dipersoalkan, karena yang paling penting itu bukan caranya, substansinya, esensinya. Esensi dari baptisan itu pertobatan, 5 kali pun 7 kali, 100 kali bahkan kita dibaptis, kalau nggak bertobat untuk apa? Ada orang yang seperti itu ya, sudah 5 kali dibaptis, ya kan, pindah gereja dibaptis ulang lagi dia.
7 kali dia pindah gereja, 7 kali dia dibaptis. Nanti kalau mau ke Israel dia dibaptis lagi dan minta dibaptis lagi. Amang oyamang. Jadi keindahan itu bisa kita rasakan, kita lihat meskipun di dalam perbedaan. Nah nanti dalam pembahasan setiap doktrin yang kita lakukan, kita bisa melihat kok nyata sekali perbedaan itu. Ada yang memandang dalam Tritunggal itu ada subordinasi, ada yang memandang kesetaraan, Allah itu setara kok. Ada yang memandang ada hierarki kok. Ya terserah, nggak jadi masalah. Ya, nggak perlu kita menyesatkan satu dengan yang lainnya. Yang penting, ya, lewat pengetahuan kita, lewat pemahaman kita, kita boleh mengalami perubahan dari hari ke hari. Itu yang paling penting. Karena nggak ada artinya kita meyakini sesuatu itu benar, kita mengatakan sesuatu itu benar, tapi sesuatu yang kita yakini benar itu tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan kita, useless, ya, itu sia-sia. Nah, kita masuk kepada kesalahpahaman dari konsep lainnya, ya. Ada yang meyakini bahwa Allah itu bersifat unitarianisme. Pernah dengar unitarianisme? Ada yang pernah dengar? Sama-sama katakan dengan saya unitarianisme. Unitarianisme. Ya, tadi kan ada triteisme. Meyakini bahwa Allah itu 3. Lalu ada apa? Sabelianisme. Yang terakhir tadi apa? Unitarianisme. Nah, unitarianisme ini mengakui yang disebut Allah itu cuma satu, yaitu siapa? Bapa. Sementara Yesus itu tidak Allah, ada kesamaannya dengan saksi Yehova sebenarnya. Ya, saksi Yehova. Itu sama, ini turunan dari saksi Yehova juga. Saksi Yehova atau Arianisme. Arianisme. Nah, jadi ini ajaran-ajaran yang menyalahpahami Tritunggal. Ajaran Tritunggal. Dianggap bahwa Tritunggal itu sama dengan triteisme atau politeisme, ya, menyembah banyak Allah. Lalu yang terakhir itu ada monoteisme. Monoteisme, ada 3 agama yang meyakini monoteisme. Ada yang tahu? Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi ada 3 agama, ya. Yahudi, Islam, dan Kristen. Yahudi dan Islam itu mengakui monoteisme dalam pengertian begini, satu pribadi, satu hakikat. Satu pribadi, satu hakikat. Kalau Kristen memahami monoteisme begini, satu hakikat, 3 pribadi. Tritunggal. Jadi yang tunggal apanya? Hakikatnya atau esensinya. Hakikat. Yang pribadinya. Jadi ada 2 agama, ya, meyakini monoteisme dengan konsep yang berbeda dengan Kristen, di mana mereka meyakini Allah itu satu esensinya, satu pribadinya. Kalau kita satu esensinya, satu hakikatnya, 3 pribadinya. Nah, ini konsep-konsep yang perlu kita ketahui. Tentu menurut saya kita nggak perlu panjang lebar, ya, memahami yang kita anggap keliru, ya, atau tidak tepat. Sebenarnya ajaran-ajaran ini dalam sejarah gereja dianggap sebagai bidat atau sesat. Dalam sejarah gereja ada banyak konsili, secara khusus 7 konsili utama itu mencap ini sebagai ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran yang
keliru. Nah, kita berfokus kepada ajaran yang kita anggap benar. Konsep Allah yang kita anggap benar, yaitu Tritunggal. Mengapa kita percaya ajaran Tritunggal itu lebih make sense? Mengapa kita percaya bahwa ajaran Tritunggal itu Alkitabiah? Mengapa kita percaya bahwa benar baik PL maupun PB menegaskan, menjelaskan, menuliskan tentang konsep Allah yang Tritunggal? Nah, itu juga menjadi salah satu persoalan. Karena ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak Alkitabiah hanya karena nggak ada istilahnya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ini ya, setelah Bapak Ibu atau yang pernah baca Alkitab selesai, pernah nggak ketemu istilah Tritunggal dalam Alkitab? Pernah nggak? Ada nggak yang pernah menemukan istilah Tritunggal dalam Alkitab? Boleh angkat tangan? Sampai mati pun tidak ada apa? Memang tidak ada apa? Istilah ini tidak ada dalam Alkitab. Lalu hanya karena nggak ada istilahnya, dianggap tidak Alkitabiah. Nah, ini dia, lucu. Karena begini, secara khusus agama tetangga kita sering menyerang doktrin Tritunggal dengan argumentasi ini. Karena nggak ada istilahnya lalu dianggap tidak Alkitabiah, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, hanya karena nggak ada istilah. Padahal gampang sekali kita patahkan dengan kita menggunakan standar yang sama kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, kamu percaya Allah itu tauhid? Iya. Sekarang pertanyaannya, ada istilah tauhid nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kita percaya Allah itu Tritunggal, sementara istilahnya itu tidak ada dalam Alkitab? Begini Bapak Ibu, kita tidak memungkiri bahwa memang tidak ada istilah Tritunggal atau Trinitas dalam Alkitab. Tetapi konsep atau kebenaran dari Allah Tritunggal, Allah yang Tritunggal itu jelas sekali di dalam Alkitab. Di mana Alkitab menekankan dan mengejarkan keesaan dan kejamakan pribadi Allah, baik di PL maupun di PB, bertaburan. Konsep ya yang secara implisit menekankan kebenaran dari Allah yang Tritunggal. Satu sisi ditekankan Allah itu Esa, satu sisi ditekankan bahwa Allah itu jamak, yang Esa itu adalah hakikatnya, yang jamak itu adalah pribadinya. Baik PL maupun PB itu menerangkan Allah yang Tritunggal. Tetapi memang kita tidak bisa menangkap Allah yang Tritunggal itu seterang perjanjian baru. Kalau saya mau menggunakan analogi tanaman, maka kalau kita bicara tentang Tritunggal, baru benihnya di perjanjian lama. Nanti tumbuh mekar di perjanjian baru benihnya. Tetapi meskipun baru benihnya, kita bisa melihat kok bagaimana PL, perjanjian lama, menekankan baik keesaan Allah maupun kejamakan pribadi Allah. Keesaan Allah maupun kejamakan pribadi Allah. Tapi memang kalau kita merujuk kepada PL, yang paling banyak ditekankan, diajarkan, itu terkait dengan keesaan Allah. Allah yang Esa, Allah yang benar, satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang seperti Dia. Itu yang paling banyak ditekankan oleh perjanjian lama. Kita bisa melihat ya di perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menjelaskan keesaan dan kejamakan dari pribadi Allah. Allah itu Esa dan jamak pribadinya. Misalnya kalau terkait dengan kejamakan pribadi Allah, Yesaya pasal 48 dan Yesaya pasal 61 itu menekankan kejamakan dari pribadi Allah. Nah, tapi kalau terkait dengan landasan teologisnya, baik PL maupun PB, itu dalam pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Tetapi dalam pertemuan ini kita hanya membahas terkait dengan sejarah dan prinsip-prinsip dalam kita memahami Allah Tritunggal. Jadi ini menjadi salah satu poin yang penting sekali untuk kita pahami. Bahwa kita harus memahami siapa Allah berdasarkan perkataan atau firman Allah sendiri.
apa yang ia katakan tentang dirinya, dan bagaimana ia menyatakan karyanya bagi umat manusia. Ingat pernyataan ini Bapak Ibu, kita mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan pengenalan itu bagi setiap kita. Kita mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan pengenalan dirinya bagi setiap kita. Di luar itu ya tidak bisa kita masuk. Ulangan 29 ayat 29. Banyak hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan biarkanlah itu menjadi misteri. Jadi misterinya Allah harus kita hargai, tetap kita pertahankan. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, nah ini juga penting, kalimat ini penting untuk kita ingat. Kalau kita berbicara tentang Tritunggal, itu bukan berbicara tentang matematika, itu bukan berbicara tentang bilangan. Nanti kita terjebak ya kepada logika-logika yang salah. Misalnya ada orang yang menganggap bahwa ajaran kita nggak masuk akal dari sisi matematika. Katanya 1 tapi 3. Bapa Allah 1, Yesus Allah 2, Roh Kudus Allah 3. Nah 3 bukan 1. Orang Kristen kayak menyembah itu kopi 3 in 1. Nah, kita akan terjebak ya pada logika-logika yang salah. Kalau kita ketika mempercakapkan Tritunggal masuk ke dalam hal-hal yang bersifat bilangan, matematika, bukan. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, jadi itu bukan soal keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allah. Tidak peduli seberapa sukar, tidak peduli seberapa sulit, seberapa susah konsep Allah yang dijelaskan dalam Alkitab. Karena Dia adalah Allah yang benar, karena Dia adalah Allah yang benar, maka konsep itu harus kita terima, harus kita yakini, harus kita hargai, harus kita pegang. Tidak peduli seberapa sukar pun itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa sama sekali tidak bisa dijelaskan. Tetap kok bisa dijelaskan. Tapi esensinya, ya esensi yang penting yang harus kita tangkap adalah Allah yang benar itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Dan dicatat di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Jadi kalau kita bicara tentang Allah yang benar harus merujuk kepada Alkitab. Nah, Alkitab menjelaskan Allah yang benar itu seperti itu, Tritunggal sifatnya. Nah, kita terima dan kita hargai itu, karena itu adalah kebenaran. Oh, tapi kan gimana ya? Secara filosofis, ya, itu bermasalah. 1, 3. Nah, itu bertentangan secara filosofis. Begini, kalau kita bicara tentang secara filosofis, sebenarnya sama sekali tidak bertentangan. Karena antara hakikat dan pribadi itu kedua hal yang berbeda. Hakikat dan pribadi itu kedua hal yang berbeda. Dikatakan bahwa yang 3 itu adalah apanya? Pribadinya. Yang 1 itu apanya? Hakikatnya. Beda enggak? Menjadi bertentangan secara filosofis kalau dikatakan 1 Allah di dalam 3 Allah. Nah, ini bertentangan, 3 pribadi dalam 1 pribadi. Nah, ini bertentangan secara filosofis. Tapi kalau dikatakan 1 Allah dalam 3 pribadi, 3 pribadi dalam 1 Allah, itu nggak bertentangan secara filosofis. Karena pribadi dan hakikat kedua hal yang berbeda. Bisa menangkap? Nah, sebenarnya yang begini-begini harus pelan, ya. Diurai secara perlahan-lahan sehingga tidak asing bagi setiap kita. Tapi ini prinsip yang sangat dasariah sekali. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, nah ini harus kita pahami terlebih dahulu, karena kalau kita bahas Tritunggal itu luas sekali aspeknya, komprehensif, ya, banyak sekali cakupannya. Jadi yang dasariah ini kita harus kuasai dulu, kita harus pegang, kita harus sepakati bersama. Kalau kita alergi atau menolak istilah Tritunggal,
paling tidak kita jangan menolak kesaksian Alkitab yang menekankan keesaan Allah dan kejamakan pribadi Allah. Paling tidak nih ya, kalau kita alergi anti terhadap istilah itu, dan faktanya memang ada orang-orang yang menolak istilah itu, alergi dengan istilah itu, nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi jangan kita anti ya dengan kesaksian Alkitab tentang Allah. Dan ketika kita melihat kesaksian Alkitab, ya Alkitab menyaksikan keesaan kejamakan Allah. Memang nggak ada istilahnya. Tapi konsep dari istilah itu tercakup dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Alkitab menekankan bahwa Allah itu esa, tapi Allah yang esa itu jamak pribadinya. Nah, ini kebenaran yang nggak bisa kita abaikan. Jangan kita mengeraskan hati kita, akal kita. Jangan terburu-buru nafsu mengatakan itu sesat, itu salah. Jangan terburu nafsu untuk kita anti dan menolaknya. Karena ini kebenaran yang diungkapkan dalam Alkitab. Nyata-nyata. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita tidak pernah mentuhankan Yesus dan Roh Kudus. Kita nggak pernah mentuhankan Yesus dan Roh Kudus dan menjadikan Yesus dan Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal. Enggak. Kalau kita lihat Alkitab, dengan jujur kita melihat dan menyampaikan, mengungkapkannya, membukanya, maka kita akan lihat bagaimana Alkitab itu menjelaskan bahwa Yesus dan Roh Kudus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, kedudukan yang sama, sifat-sifat dan karakteristik yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dan kita sudah membahas itu dalam pertemuan sebelumnya terkait dengan kristologi Yesus. Bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, sifat-sifat kedudukan kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Nah, Alkitab yang menyampaikan itu. Nah, kalau kita anti dengan istilah Tritunggal, ya sudah nggak jadi masalah. Tapi jangan anti dengan apa yang Alkitab saksikan tentang Allah yang Tritunggal itu. Apapun istilahnya silahkan kita buat. Karena kita sendiri pun mengakui, jujur kita mengakui bahwa Tritunggal bukan istilah yang sempurna. Bukan istilah yang sempurna untuk menggambarkan Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Karena Allah yang kita sembah itu begitu besar, maha besar. Jadi nggak bisa dikonsepkan, dianalogikan dengan konsep atau analogi tertentu, dengan istilah tertentu. Istilah apapun yang kita pergunakan, konsep apapun yang kita pergunakan, tidak akan pernah bisa menggambarkan Allah dengan sempurna. Bisa nangkap? Amin? Nggak akan pernah bisa. Apalagi kalau kita merujuk kepada sejarah. Itu tuduhannya begitu nyata. Tuduhannya begitu nyata. Ini 325 ya Bapak Ibu. Abad keempat. Dianggap bahwa Tritunggal itu ajaran yang tidak alkitabiah karena ajaran ini adalah ajaran yang baru ada dan diciptakan di Konsili Nisea. Sebelum ada Konsili Nisea, tidak ada ajaran Tritunggal. Nah, saya harus tegas mengatakan itu keliru. Orang yang ngomong seperti itu adalah orang yang nggak tahu sejarah. Nah, makanya kita jangan buta sejarah, supaya pada akhirnya kita tahu bahwa ajaran Tritunggal itu bukan ajaran yang lahir di ruang hampa, di ruang kosong, ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk tiba, muncul. Tidak, ini sangat berdasar. Kalau dikatakan bahwa ajaran Tritunggal baru ada atau diciptakan di Konsili Nisea, itu nggak berdasar sama sekali. Sebelum ada Konsili Nisea, ajaran atau konsep Tritunggal itu sudah sangat jelas diajarkan. Misalnya nih ya, Tertullianus. Sebenarnya ada banyak, tapi supaya kita bisa dengan mudah mengingatnya, nah, coba saya singgung satu tokoh aja. Nanti cobalah beberapa tokoh saya singgung. Satu tokoh dulu. Tertullianus, ini abad kedua. Abad kedua. Tahun 160 kalau nggak salah.
Paulus lagi. Tertullianus sudah mengajarkan dan menggumuli satu istilah yang bisa membantu kita untuk memahami konsep Allah yang dijelaskan dalam Alkitab. Una substantia, tres personae. Una substantia, tres personae dalam bahasa Latin. Satu substansi, una substantia, tres personae, tiga pribadinya. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa, tapi di dalam Allah yang esa ada tiga pribadinya. Ini abad kedua. Jadi sebelum ada konsili di abad keempat sudah ada Tertullianus di abad kedua yang menyatakan keyakinannya akan Allah yang Tritunggal. Jadi ini bukan ajaran yang tidak alkitabiah, ini bukan ajaran sesat dari bapak-bapak gereja. Tidak boleh kita mengungkapkan satu argumentasi yang tidak akademis, tidak ilmiah, tidak berdasar. Nah, begini Bapak Ibu ya. Prinsip memahami sebuah doktrin, membangun sebuah doktrin atau sebuah ajaran itu harus begini. Yang pertama itu Alkitab. Nah, ini udah termasuklah di dalamnya hermeneutik ya. Hermeneutik itu ilmu menafsir Alkitab. Hermeneutik. Lalu setelah kita merujuk kepada Alkitab, kita merujuk kepada siapa? Para rasul. Kita merujuk kepada para rasul. Lalu kita merujuk kepada siapa? Siapa? Bapak-bapak, sebelum bapak gereja ada apa? Bapak-bapak rasuli. Ya, bapak-bapak rasuli itu ada beberapa tokoh. Jadi mereka ini masih ketemu dengan para rasul. Mereka dididik, diedukasi oleh para rasul. Salah satunya adalah Polikarpus. Itu masih ketemu sama para rasul, dididik oleh para rasul. Itu termasuk dari bapak-bapak rasuli. Baru terakhir siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja. Baru nanti kita melihat lah ya berbagai macam pandangan dari para pakar, para ahli tentang Tritunggal itu seperti apa. Nah, ya ini juga terkait dengan apa? Sejarah. Nah, kita nggak bisa abai terhadap semuanya ini. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan yakin gitu loh menentang ajaran-ajaran yang sumbang atau serangan-serangan yang tidak berdasar yang menganggap bahwa Tritunggal itu baru ada atau diciptakan dalam konsili Nisea atau abad keempat. Jadi di abad kedua itu sudah ada, bahkan lebih lagi Alkitab menekankannya, Alkitab mengajarkannya. Nah, saya singgung sedikit ya. Saya singgung sedikit terkait dengan siapa? Arius. Ini dia. Arius versus Paulus. Arius dan Paulus itu punya pergumulan yang sama, tapi kesimpulan yang berbeda. Maksudnya apa? Pergumulan yang sama, tapi kesimpulan yang berbeda itu dalam pengertian apa? Begini Bapak Ibu. Arius itu tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Allah seperti Bapa. Makanya homoi ousia, bukan homo ousia. Homoi, hanya mirip ya dengan Bapa, tapi tidak benar-benar sama dengan Bapa. Tidak memiliki hakikat, ya, tidak memiliki kesetaraan atau kesederajatan dengan Bapa, tapi hanya mirip. Makanya, ya, Arius itu ditentang habis-habisan oleh konsili Nisea di bawah bimbingan Athanasius waktu itu. Athanasius masih sangat muda, Arius sudah cukup tua pada waktu itu. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, hanya mirip dengan Bapa, tidak sungguh-sungguh Allah. Dan bukan hanya itu, Yesus diciptakan. Jadi
mengerikan sekali pendapat atau pandangannya. Tetapi ada yang menarik, ya, yaitu terkait dengan apa? Argumentasi atau alasan Arius mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar Allah seperti Bapa. Apa itu? Dia mengatakan begini. Waktu itu kan mereka ada dalam komunitas Romawi juga. Nah, Romawi itu kan politeistik banget gitu loh, sifat keyakinannya. Menyembah banyak Allah, menyembah banyak dewa. Nah, Arius mengatakan kalau juga kita mengatakan Yesus itu Allah seperti Bapa, berarti sama dong kita sama orang Romawi. Menyembah banyak Allah, politeisme dong kita nanti. Nah, Arius punya background atau alasan atau argumentasi seperti itu. Itu salah satu alasan fundamentalnya. Nah, dia merujuk ke beberapa Alkitab ya, landasan teologisnya seperti Amsal pasal 8, Kolose pasal 1 ayat 15, 16. Itu salah satu rujukan teks dari Arius untuk mengatakan Yesus itu bukan Allah seperti Bapa. Nah, kita masuk kepada Paulus. Pergumulannya sama, kesimpulannya berbeda. Sama-sama monoteisme ketat. Apalagi kalau kita bicara tentang Paulus, seorang Yahudi. Seorang ahli Taurat. Yang kalau bicara tentang Taurat jangan diragukan kepakarannya. Dia expert di bidang itu. Tetapi suatu kali dalam perjalanannya menuju Damsik, kisah pasal yang ke-9, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Waduh, saya yakin berkecambuk pikiran Paulus pada waktu itu. Terkait dengan penerimaannya akan Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia seorang Yahudi. Seorang yang meyakini bahwa Allah itu esa, satu hakikat, satu pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita menabrak keesaan Allah, monoteisme Allah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Yesus sederajat dengan Bapa? Nah, ini dia. Apakah kita memungkiri, menyangkali Allah itu monoteisme ketika kita menerima Yesus sebagai Allah seperti Bapa? Jawabannya tidak. Dan itulah yang disimpulkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Coba kita buka. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Paulus mengatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Yang karena Dia kita hidup. Begini, kita bisa melihat dari pernyataan Paulus ini. Kita bisa melihat dalam pernyataan Paulus, di mana Paulus menyatakan keesaan Allah, keesaan Allah, dan menekankan kejamakan Allah. Kejamakan pribadi ya. Pribadi. Ya, ini keesaan Allah, kejamakan pribadi. Kita bisa melihat dari tulisan Rasul Paulus bagaimana dia tidak memungkiri keesaan Allah. Dia tidak memungkiri kebenaran Allah yang monoteisme. Allah yang akhirnya diakui ya oleh Rasul Paulus itu Allah yang sama seperti yang disembah oleh nenek moyang. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri di satu sisi bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang secara progresif memperkenalkan dirinya. Progresif dia memperkenalkan dirinya, tidak langsung semua disingkapkan sama kita. Enggak, progresif sifatnya. Dan puncak dari pengenalan Allah itu ketika Yesus berinkarnasi. Inkarnasi Yesus adalah puncak penyataan Allah, puncak pengenalan Allah. Terhenti pencarian kita akan Allah yang benar, akan Allah yang sejati ketika Yesus hadir. Yesus itu adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Dan Yesus yang adalah Allah yang benar mengungkapkan kebagaimanaan Allah itu dari sejak kekal. Terkait dengan Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia karena diutus oleh siapa? Diutus oleh siapa? Bapa.
kalau kita lihat di Injil Yohanes ya, Injil Yohanes, kita bisa melihat begitu jelas Allah itu Tritunggal. Di sana ditekankan keesaan Allah, kesatuan Allah, Allah itu Esa, dan ditekankan kejamakan pribadi Allah. Kesatuannya begini, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yesus tegaskan. Tapi di satu sisi ditekankan juga ya, selain terkait dengan keesaan Allah, tapi kejamakan pribadi Allah. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, terus Yohanes pasal yang ke-15 ayat 25. Aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Jadi ada Bapa yang mengutus Yesus, ada Yesus yang mengutus Roh Kudus. Injil Yohanes itu Injil Tritunggal. Jadi kalau kita nggak percaya Allah Tritunggal, buang aja Pak Injil Yohanes, Pak. Karena Injil Yohanes itu adalah Injil yang Trinitarian, Injil yang Tritunggal. Injil yang menyaksikan bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Injil yang menyaksikan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, muncul pertanyaan kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh Pak, ayat 3. Allah yang benar itu siapa? Siapa? Yohanes 13 itu menyangkali keilahian Yesus enggak? Kealahan Yesus enggak? Jelas enggak kata-katanya satu-satunya? Berarti hanya ada? Ini Bapak Ibu takut-takut, Pak. Ini antara takut-takut sama takut salah. Mengenal Engkau satu-satunya sebagai Allah yang benar. Itu siapa? Bapa. Coba perhatikan baik-baik ayat ini ya. Saya bacakan ulang, kita perhatikan baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba ya. Ini oke. Yang tri apanya? Pribadi. Yang tunggal apanya? Hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya? Allah. Yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 itu menyangkali Allah Tritunggal enggak? Enggak. Yang pertama itu ya. Yang kedua, menyangkali keilahian Yesus enggak? Enggak. Lalu bagaimana kita memahami ayat itu? Karena kayaknya bertabrakan dengan kedua hal itu. Begini, very clear. Kalau kita hati-hati ya, very clear. Mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah. Kan kita percaya bahwa hakikat Allah itu berapa? Satu. Yang disinggung itu hakikatnya Allah. Nah kalau kita bicara tentang satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yohanes sedang menekankan apa? Keesaan dari hakikat Allah. Jadi gugur Yesus itu Allah, gugur Allah itu Tritunggal. Kalau dikatakan mengenal Engkau satu-satunya pribadi dari Allah, satu-satunya pribadi dari Allah. Nggak dikatakan demikian. Karena apa? Tritunggal itu, kita mengakui Tritunggal itu 3 pribadi. Jadi yang ditekankan di sini pribadi siapa? Pribadi Bapa.
Tapi yang Allah itu bukan hanya Bapa. Karena apa? Karena Yohanes juga menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah. Coba kita buka Yohanes 17 ayat 5. Di bawahnya apa? Tidak usah jauh-jauh, di bawahnya. Jadi kalau orang dengan ayat ini menyangkali kealahan Yesus, ketritunggalan Allah, itu langsung gugur dengan melihat di bawahnya ayat 5. Kan saya menekankan sebelumnya ya, kalau terkait dengan hermeneutika, kita bukan hanya sola scriptura, tapi tota scriptura. Tota scriptura itu artinya adalah bagaimana kita membangun satu ajaran, bukan hanya pada satu teks, tapi satu konteks, satu kitab, dan keseluruhan teks, konteks, dan Alkitab. Bagaimana kita mengharmonisasikan seluruh teks, seluruh konteks, seluruh kitab. Jadi jangan membangun doktrin atau pengajaran dengan hanya melihat satu ayat. Salah itu. Nah, kemungkinan untuk kita jadi sesat itu besar sekali. Nah, kita lihat di bawahnya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan Allah itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak memiliki kemuliaan Allah, hanya Allah. Nah, Yesus itu menuntut kemuliaan Allah. Kalau dia tidak Allah, dia tidak berhak menuntut kemuliaan yang sama. Dia bukan hanya menegaskan bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa, tapi dia menekankan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Before the world was created. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Bukan hanya dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, tapi dia juga memiliki kemuliaan yang sama di hadirat Bapa. Jadi ayat 3 ya, ayat 3 itu diterangkan di ayat 5 terkait dengan keesaan dan kejamakan dari Allah yang Tritunggal. Nah, saya mau masuk secara singkat ya terkait dengan prinsip-prinsip dalam memahami Allah Tritunggal. Kalau saya singgung sedikit lagi boleh deh. Di kitab yang sama, di Injil yang sama, di Injil Yohanes. Tadi saya katakan bertaburan ayat yang menegaskan keilahian Yesus. Jadi jangan kita melihat satu ayat, ya, lalu tidak melihat ayat yang lainnya. Nanti yang ada bertabrakan, bertentangan satu sama lain. Nah, nggak boleh begitu. Di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas kok, Yesus itu dinyatakan sebagai Allah. Dan kita sudah singgung ayat itu dalam pertemuan sebelumnya, dan masih banyak lagi ya di Injil yang sama yang menekankan kealahan atau keilahian dari Yesus Kristus, the deity of Jesus Christ. Nah, saya masuk kepada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam memahami Tritunggal. Beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam kita memahami Allah Tritunggal. Yang pertama, prinsip yang pertama, ini kok tiba-tiba hilang ya. Ada 10 prinsip, tapi secara cepat saja ya. Saya tekankan, saya jelaskan. Yang pertama, hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah atau satu esensi atau keberadaan Allah. Nah, Trinitarianisme atau Tritunggal itu sejenis monoteisme yang unik. Ya, monoteisme yang unik. Uniknya di mana? Jadi bukan seperti Yahudi dan Islam, satu Allah, satu pribadi. Kalau kita monoteismenya adalah satu hakikat, tapi 3 pribadi. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam memahami Tritunggal, ketiga pribadi Allah itu masing-masing ilahi yang utuh. Bapa itu Allah sepenuhnya dengan segala atribut-atributnya. Anak itu sepenuhnya Allah dengan segala atribut-atributnya. Roh Kudus juga sama. Tapi nanti ada pembahasan khusus mengenai Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu hanya seperti kekuatan listrik, aliran listrik? Apakah Roh Kudus itu pribadi atau tidak? Apakah Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa itu sendiri? Nah, nanti ada pertemuan khusus membahas itu nanti, ya. Lalu yang ketiga, ketiga pribadi Trinitas tidak boleh dipahami sebagai 3 bagian dari Allah. Jadi itu jangan
jangan dibuat terpisah. Bapa terpisah dengan anak, anak terpisah dengan Roh Kudus. Dan mereka itu bukan sebagian Allah. Masing-masing pribadi itu punya persentase yang berbeda-beda. Misalnya nih ya, Bapa 60%. Nah, anak dan Roh Kudus itu 20-20, jadi 100%. Enggak, sepenuhnya Allah dari masing-masing pribadi itu. Yang keempat, istilah pribadi mengacu pada Trinitas. Digunakan dalam arti yang unik. Ada sih para teolog yang tidak setuju dengan istilah pribadi dan menggunakan istilah subsistensi. Ada substansi, ada subsistensi. Itu sama saja, nggak jadi masalah. Yang kelima, tidak seperti semua ciptaan Allah yang terbatas, Allah memiliki pluralitas kepribadian di dalam satu keberadaannya yang tidak terbatas. Yang keenam, para anggota Trinitas secara kualitatif memiliki sama karakteristik yang sama, natur yang sama, kemuliaan yang sama, omnipotens, maha kuasa, omnipresence, maha hadir, omniscient, maha tahu. Semua pribadi ini memiliki hakikat yang sama, sifat yang sama ini semua. Yang ketujuh, para anggota Trinitas itu abadi dan sekaligus berbeda sebagai pribadi. Ini dia, menarik Bapak Ibu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, ketiga pribadi ini koeksis, ada dengan sendirinya, koeternal, koeksis, ada dengan sendirinya, koeternal, artinya sama-sama kekal. Tidak ada waktu di mana anak tidak ada, selalu ada, anak itu kekal, begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi jangan dikatakan bahwa yang kekal itu hanya Bapa. Enggak, anak juga kekal, Roh Kudus kekal. Karena kita percaya Roh Kudus dan anak itu sama-sama kekal, enggak mungkin mereka itu beda derajatnya. Pasti sama. Pasti sama. Nah, itu satu hal yang juga perlu kita tegaskan. Nah, ini sesuatu yang masuk akal ya, make sense sekali. Jadi Allah itu adalah pribadi yang mengadakan segala sesuatu tanpa dia diadakan. Causa prima, ada tanpa sebab. Dia mengadakan segala sesuatu. The first cause uncaused, the first cause uncaused. Penyebab utama yang tidak disebabkan. Ketiga pribadi ini tidak disebabkan oleh siapapun. Ada dengan sendirinya, koeksis, koeternal gitu loh. Dia yang mengadakan segala sesuatu tanpa dia diadakan. Ya. Yang ke-8, ketiga anggota dalam keilahian ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda-beda dan dapat dibedakan satu sama lain. Ingat ya, dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Dibedakan bisa pribadi-pribadinya karena memang Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi-pribadi yang berbeda. Misalnya begini Bapak Ibu. Peristiwa baptisan Tuhan Yesus itu salah satu konteks yang paling tepat ya, yang paling pas untuk kita menunjukkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda tetapi memiliki natur atau hakikat yang sama. Di tempat yang sama ada muncul ketiga pribadi bersamaan. Tiga pribadi yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Bapa yang ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk apa? Merpati, dan ada Yesus yang dibaptis. Jadi muncul bersama-sama ada tiga pribadi yang berbeda-beda di tempat yang sama dan waktu yang sama. Itu jelas menunjukkan bahwa Allah itu beda-beda pribadinya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Yang kesembilan, prinsip yang kesembilan dalam memahami Tritunggal. Allah yang Esa dan Tritunggal ada dalam hal yang berbeda. Esa ya dan Tritunggal itu ada dalam hal yang berbeda-beda. Ya, esensi dan subsistensi itu dua hal yang berbeda. Subsistensi itu terkait dengan pribadinya.
pribadinya, esensi atau substansi terkait dengan Allahnya. Yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam ruang tanya jawab, yang ke-10. Jalur di mana Allah adalah satu tidak melanggar jalur di mana Allah adalah tiga. Dan sebaliknya, perbedaan antara esensi Allah yang tunggal dan subsistensi Allah yang jamak itu penting untuk menghilangkan kebingungan tentang doktrin Trinitas. Tadi sudah saya singgung ya di pertengahan bahwa kalaupun kita anti dengan istilah Tritunggal, istilah Trinitas, nggak jadi masalah pada akhirnya, silahkan. Tetapi mari kita buka Alkitab, buka mata hati kita, buka mata jasmani kita, lihatlah betapa pertaburan ya indikasi yang menunjukkan dalam Alkitab, konteks-konteks ya yang menegaskan bahwa Allah itu esa dan jamak pribadinya. Oke, sekian pembahasan mengenai Tritunggal untuk pertemuan pertama.